Bagaimana bisa seorang tokoh berkomentar dengan nyeleneh seperti itu? Nyelenehnya di sini apa? Dia mencampur. Itu kayak bahasa anak kecil yang sedang mengejek gitu loh. Sekali lagi saya katakan seperti tadi di awal video, bahwa video ini saya buat untuk kemudian kita berpikir, apakah orang ini masih layak dianggap sebagai ustadz? Video ini saya buat untuk kemudian kita kembali berpikir, apakah orang ini layak untuk kita pilih menjadi anggota DPR? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Kita lupakan sejenak kasus-kasus wan prestasi yang turut menyeret nama Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatib Mansur, seperti misalkan kasus Paitren, Kondo Temo Yafidi, tambang batubara, Jabal Nur yang kemarin digugat oleh Pak Zaini Mustafa, juga tabung tanah, Umrah Merdeka, dan beberapa kasus lainnya seperti yang paling terbaru, investasi perumahan Kaisal Mansur yang sekarang lagi panas-panasnya, teman-teman. Kita lupakan sejenak. Saya menampilkan video ini untuk kita itu introspeksi. Apakah kemudian orang ini masih layak kemudian dianggap sebagai ustadz? Apakah kemudian orang ini kemudian layak untuk dipilih menjadi anggota DPR dalam pemilihan di tahun ini? Dia maju sebagai caleg atau calon legislatif melalui Partai Perindo. Apakah layak beliau ini dipilih gitu? Video ini makin menunjukkan siapa sih Yusuf Mansur ini gitu. Baik, saya akan menampilkan sebuah berita dari suara.com yang sebenarnya banyak juga berita-berita serupa dimuat oleh portal berita lain, teman-teman. Suara.com berjudul begini: komentari berita Rohingya, bahasa Inggris Ustadz Yusuf Mansur jadi candaan warganet. Walaupun memang bahasa Inggris Yusuf Mansur memang selama ini yang ditampilkan itu terlalu, menurut saya itu mengada-ngada dan bukan berlebihan, lebih ke ya bahasanya sok tahu gitu. Walaupun saya juga kurang paham bahasa Inggris, makanya saya nggak gunakan bahasa Inggris, tapi setidaknya tidak memaksakan untuk sok Inggris gitu loh. Komentari berita Rohingya, bahasa Inggris Ustadz Yusuf Mansur jadi candaan warganet. Walaupun memang dalam komentar itu saya sudah baca juga, memang sepertinya Yusuf Mansur sengaja berkomentar bahasa Inggris campur Indonesia. Tapi menurut saya ini tuh tidak layak dilakukan oleh seorang figur, tokoh yang caleg lah. Sebagian orang mengenal dia sebagai ustadz lah, walaupun sebagian orang sekarang ini sudah menganggap dia bukan ustadz gitu loh. Suara.com, pengungsi etnis Rohingya oleh ratusan massa yang tergabung dalam mahasiswa tolak pengungsi Rohingya di gedung Balai Meuseuraya Aceh BMA mengundang atensi publik. Pada pengusiran paksa itu, massa meringsek masuk ke basement menggeruduk para pengungsi. Puluhan pengungsi yang kebanyakan perempuan dan anak-anak itu tampak histeris dan menangis. Aksi tersebut bahkan diberitakan oleh kanal pemberitaan internasional Al Jazeera. Teman-teman tentu sudah tahu Al Jazeera ya. Pemberitaan yang diunggah di akun Instagram itu menyoroti mahasiswa yang meringsek masuk ke pengungsian sementara. Unggahan Al Jazeera itu sontak mengundang berbagai respon dari warga tanah air. Salah satunya Ustadz Yusuf Mansur, yang komentarnya malah mengundang sorotan publik. Pasalnya Yusuf Mansur tampak berkomentar dengan bahasa Inggris yang dicampur bahasa Indonesia. Saya bacakan sedikit saja karena saya terus terang tidak terlalu mengerti ini bahasanya dicampur-campur. All Indonesian people already basket bener to them. And our government to not only sehari, 2 haris, berday-day, bahkan years, tahunan, tulis ayah Wirda Mansur itu. There are people from Rohingya already 23 tahun here, 23 tahun here. We never collect them. They hidup side by side with us. We okay to them. 23 years loh. So long and fine aja. As long as they not belagu, but makin to their more belagur and more problem, imbuhnya. Don't blame our mahasiswa atau mahasiswi. They were keeping their land and country. And actually they love peace and already supported many things. And for the world, don't close your eyes from the source of problem in Myanmar, tandasnya.
komentar Yusuf Mansur sontak mengundang berbagai respon dari warga net. Ya, menurut saya sah-sah saja kalau dia mau bercanda gitu. Itu hak-hak dia gitu. Itu akun Instagram dia. Dia mau tulis apa di sana urusan dia gitu. Selama itu tidak mengganggu orang lain. Tapi di sini lagi-lagi posisi Yusuf Mansur ini orang banyak kenal sebagai tokoh, bahkan kelasnya levelnya udah nasional gitu. Yang sebelumnya orang kenal sebagai ustadz gitu. Mau caleg juga. Lantas menulis hal-hal seperti ini, menurut saya ini tidak pada tempatnya seorang tokoh yang jadi panutan sebagian orang ya. Menulis hal-hal seperti ini tuh nggak lucu gitu loh. Kalau memang mau berkiprah atau mau berkomentar di tingkat dunia, ini kan Al Jazeera ini kan luar negeri ya. Jangan kayak gini lah, orang-orang makin ngelihat apakah seperti ini tokoh di Indonesia gitu. Ngapain lu komentar seperti itu gitu? Mau cari perhatian dari siapa gitu? Mau mencari perhatian dari siapa komen seperti itu? Mau ngelawak? Anda bukan pelawak. Inilah yang kemudian ada salah satu komentar netizen yang menggelitik gitu. Dia komentar begini. Inilah Indonesia yang mudah lupa gitu. Mudah lupa dengan seperti misalkan kasus Pahit dan segala macam, hingga kemudian Yusuf Mansur masih malah melintang di dunia media sosial gitu. Saya bersyukur masih ada Pak Zaini, masih ada Pak Darso Arif, masih ada Mas Aji, dan orang-orang yang menyupport dia, orang-orang dermawan yang menyupport dia dengan konsisten. Saya berdoa semoga Allah selalu melindungi mereka, memperbanyak rezekinya. Karena kalau tidak ada orang-orang mereka yang konsisten membahas tentang Yusuf Mansur, maka saya yakin hari ini Indonesia sudah lupa dengan Yusuf Mansur dan kasus yang menyertainya gitu loh teman-teman. Baik, saya akan bacakan komentar netizen. Itu ada komentarnya, silakan nanti dibaca sendiri. Capture dari Instagram Yusuf Mansur. Yusuf Mansur masih ada dia? Pertanyaan gitu. Ini lebih ke sarkas atau satir teman-teman. Itu benar yang komen Anda @Yusuf_Mansur. Anda membenarkan persekusi terhadap wanita dan anak-anak, bahkan sesama muslim, apalagi mereka pengungsi. Terlepas dari masalah Rohingya, pengungsi Rohingya ini, saya lebih menitik beratkan ke Yusuf Mansur yang berkomentar dengan tidak bijak, ditambah lagi komentarnya sangat nyeleneh gitu. Dan memang komentarnya itu secara garis besar memang tidak mendukung pengungsi Rohingya. Saya di sini bukan membahas mendukung atau tidak pengungsi Rohingya berada di Indonesia ya, tapi apakah Yusuf Mansur tidak menempatkan posisi yang bijak untuk masalah pengungsi Rohingya ini gitu. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak mendukung pengungsi Rohingya untuk hari ini, terutama warga-warga Aceh yang mulai mengusir karena ya mereka juga punya alasan yang mendasar gitu. Saya juga tidak menyalahkan orang-orang yang kemudian mempertahankan agar pengungsi Rohingya tetap untuk kita peduli gitu. Karena semuanya punya landasan, alasan yang jelas gitu. Ini bagaimana caranya sebenarnya pemerintah mencari solusi konkret, solusi yang tepat untuk kemudian tidak merugikan kedua belah pihak ini gitu. Maksudnya bagaimana? Jangan juga kemudian kita benar-benar cuek kepada pengungsi Rohingya ini. Harusnya kita carikan tempat, entah dikembalikan atau bagaimana itu. Mau diusir-usir kemana selama dia masih berada di Indonesia? Hanya luntang-lantung di sini saja teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, saya lebih menyoroti ke Yusuf Mansur yang seorang tokoh nasional, seorang public figure, seorang yang dikenal oleh sebagian kalangan sebagai ustadz, tapi berkomentar seperti ini teman-teman. Yusuf Mansur, mending balikin dulu duit nasabah Paytren baru ngelawak. Nggak lucu lagi Anda. Yusuf Mansur bukan tobat, masih aja. Yusuf Mansur tuh yang kalau ceramah sudah mintain duit terus dipakai buat bisnis pribadi, bukan sih? Terakhir kali gue update soal Yusuf Mansur pas kasus koin. Itu sama kasus anaknya juga. Gue kira dah di cancel nih satu keluarga. Yusuf Mansur masih ada yang ngikutin? Tanda tanya. Sekelas Yusuf Mansur, shame on you Pak. Ini satu keluarga kenapa ya? Harus dicek kayaknya. Betul, harus dicek memang mereka ini. Rada-rada gitu. Yusuf Mansur menebar kebencian. Yusuf Mansur bukan ustadz. Makin lama makin. Kurang bang, harusnya kalau Yusuf Mansur bukan ustadz, dalam kurung pro penjilat, penguasa, udah masuk penjara karena penipuan dan penggelapan dana. Yusuf Mansur, kata gue tobat dah lo. Yusuf Mansur gue kira udah di penjara.
Ngapunten Pak Yusuf Mansur, alangkah baiknya diselesaikan dulu aja hutang-hutangnya ke mitra Pahitren Bapak. Betul sekali. Ini Yusuf Mansur udah resign dari profesi Ustadz apa gimana ya? Yusuf Mansur masih berani muncul di publik. Nah ini yang saya maksud tadi, yang saya maksud komentar netizen tadi. Yusuf Mansur masih berani muncul di publik karena manusia pelupa di Indonesia. Pada si duit dari mana Pahitren skandal. Dulu sempat viral dan sekarang orang-orang sudah mulai lupa. Saya khawatirnya Yusuf Mansur kembali muncul dengan mulai ringan lalu kembali lagi seperti kemarin. Ada seorang bapak yang saya sangat kagumi sampai hari ini, itu mengatakan seperti itu. Kalian konsisten saja. Kalian konsisten saja. Karena ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau didiamkan ya seperti ini gitu. Akan diulang dan diulang dan diulang. Yang teman-teman ngikutin channel saya atau channel Pak Dars atau channel Mas Aji atau Pak Zaini Mustafa tentu tahu ada berapa kasus, ada berapa masalah wan prestasi yang kemudian itu menyeret nama Yusuf Mansur yang sampai hari ini belum sama sekali tersentuh gitu. Belum sama sekali tersentuh oleh hukum gitu. Belum sama sekali tersentuh oleh keadilan gitu loh. Bagaimana kalau Yusuf Mansur ini didiamkan gitu? Maka akan kembali lagi teman-teman. Yusuf Mansur itu udah gak pantas dapat gelar ustadz. Padahal Rasulullah gak pernah mencontohkan bersikap anarkis seperti ini. Rasulullah bahkan tetap menolong orang-orang yang menjelekkan namanya. Ya, karena beliau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. You should have cancelled Yusuf Mansur long ago. Gedek liatnya. Nadanya mungkin seperti itu ya. Kita sudah lama cancel Yusuf Mansur. Sudah lama kan. Gedek liatnya. Tiap lihat Yusuf Mansur jadi keingat Wirda, ngakunya lulusan banyak banget universitas, padahal cuma kuliah setahun 2 tahun. Ya, kasus itu juga sempat viral beberapa tahun yang lalu. Yusuf Mansur nggak pantas disebut ustadz, saya sepakat. Shame on you Yusuf Mansur, shame. Dah lah, nggak usah sok-sokan jadi ustadz lagi, sok keren lagi, padahal alay, buat malu-malu aja. Karena Yusuf Mansur tidak dapat duit dari mereka. Ini Yusuf Mansur ujiannya serem juga. Ujiannya serem juga ya dari Allah. Gila provokatif ke saudara-saudara muslim sendiri. Gak bener. Yusuf Mansur ini ustadz macam apa? Malu-maluin bener. Itu komen langsung di IG Al Jazeera loh. Mending ke psikiater dah. Oh, itu orang udah gak ketolong soalnya. Ya betul, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini dia komen bukan ini skalanya udah internasional loh. Al Jazeera ini kan media luar negeri gitu, dan itu di akun IG official, akun resminya Al Jazeera gitu, dan Yusuf Mansur berkomentar seperti itu gitu. Kalau kemudian admin dari Al Jazeera ini mengklik nama Yusuf Mansur dan kemudian searching dan kemudian tahu bahwa Yusuf Mansur ini ustadz yang di Indonesia dikenal sebagai ustadz skala nasional, tokoh nasional, bahkan juga bergabung di politik, tentu mereka akan ketawa, ini orang seperti apa yang komentar seperti ini gitu loh. Tidak menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya gitu loh. Saya lebih menyoroti ini gitu. Penting untuk kita membahas masalah pro dan kontra Rohingya, tapi kali ini saya fokusnya ke Yusuf Mansurnya saja gitu. Karena Rohingya itu sudah banyak yang membahas, tapi Yusuf Mansur selalu lupa untuk disorot teman-teman. Karena masih banyak kasus yang menyertai dia gitu. Kalau orang-orang berbicara nominal untuk bantuan untuk Rohingya, saya pikir Yusuf Mansur tidak kalah penting ketika berbicara orang-orang yang merasa dirugikan, orang-orang yang kemudian sudah berinvestasi karena Yusuf Mansur, lalu kemudian sampai hari ini masih menuntut haknya. Bagi saya, Yusuf Mansur tidak kalah pentingnya untuk dibahas, teman-teman. Kalau dulu warga Madinah berpikiran anti pengungsi semacam ini, pas Rasulullah dan kawan-kawan jadi pengungsi karena persekusi warga Mekah, mungkin Islam gak bakal seberkembang sekarang, dan Yusuf Mansur nggak bakal bisa mainin dalil agama untuk kepentingan pribadi dan wan prestasi. Ini dua sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Di saat yang sama dia kritik masalah Rohingya, di saat yang bersamaan juga dia kritik tentang Yusuf Mansur yang menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan pribadinya gitu. Ya, sedikit cerita, dulu Rasulullah sempat berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk kemudian berdakwah dengan aman dan nyaman, karena di Madinah kaum Ansor yang tinggal di Madinah itu sudah menyambut mereka, Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya, yang mengungsi dari Mekah. Karena di Mekah sudah tidak aman lagi, sudah tidak kondusif lagi, maka kemudian Rasulullah mengungsi dari Mekah ke Madinah.
Dan luar biasa Masya Allahnya orang-orang Madinah, yaitu kaum Ansor ini menyambut Rasulullah yang mereka ini adalah kaum muhajirin, untuk kemudian menetap di Madinah. Bahkan bukan disambut saja, diberi rumah, diberi pakaian, diberi makanan. Seperti itu teman-teman. Yusuf Mansur masih ada. Ini lagi-lagi pertanyaan yang sama gitu, lebih ke satir gitu. Kok lucu sih Yusuf Mansur ini lebih jaksel daripada bahasa Jaksel ini. Kok Yusuf Mansur masih berani muncul di media? Gue kira dah hiatus. Pasti Yusuf Mansur dukung Zionis. Kalau ketemu Yusuf Mansur tolong sampaikan, insya Allah kami sanggup bantu beliau mencari Tuhan yang hilang. Gila, komentar-komentar orang Indonesia di Al Jazeera yang angkat berita pengungsi Rohingya mengerikan betul. Ustadz Yusuf Mansur malah ikutan komen dengan provokasi dan lelucon yang buruk. Kalau Yusuf Mansur bukan ustadz, udah masuk penjara karena penipuan dan penggelapan dana. Candaan Yusuf Mansur di komen Al Jazeera. Seperti itulah teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa saya belum betul-betul memahami bagaimana Rohingya ini gitu. Dan saya tidak berada di pro ataupun kontra mengenai pengungsi Rohingya ini. Terlepas dari itu semua, saya lebih menyoroti kepada Yusuf Mansur yang bagaimana bisa seorang tokoh berkomentar seperti itu gitu. Bagaimana bisa seorang tokoh berkomentar dengan nyeleneh seperti itu. Nyelenehnya di sini apa? Dia mencampur. Itu kayak bahasa anak kecil yang sedang mengejek gitu loh. Itu seperti seolah-olah bahasa anak kecil yang tengil gitu loh. Bagaimana bisa seorang tokoh selevel Yusuf Mansur berkomentar seperti itu? Ini sebenarnya miris teman-teman, miris. Maka sekali lagi saya katakan seperti tadi di awal video, bahwa video ini saya buat untuk kemudian kita berpikir, apakah orang ini masih layak dianggap sebagai ustadz? Video ini saya buat untuk kemudian kita kembali berpikir, apakah orang ini layak untuk kita pilih menjadi anggota DPR? Karena seperti yang teman-teman ketahui, Yusuf Mansur mencalonkan diri melalui Partai Perindo. Cukup sekian dari saya, Khalid Al Walid. See you on the next videos.